Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam, Bu Ragil. Apa kabar? Makin ceria aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Ika, Alhamdulillah. aku mau sharing dong. Ada waktu Ya, nggak? Kan nggak lagi ada kerjaan kan siang-siang begini. tidak. Aku mau cerita. Siapa tahu Bu Ika juga Boleh. di kelasnya punya pengalaman yang mungkin hampir sama, jadi bisa mungkin bisa bertukar pendapat, bisa bisa membantu menemukan solusi. Aku lagi agak pusing nih Bu Ika. Ya, Bu Ragil, tidak mengganggu kok. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi kegelisahannya Bu Ragil? Aku cuma mau berbagi cerita aja nih, Boleh. soalnya biar lega aja sih. Ya. Mungkin tapi siapa tahu Bu Ika punya cerita, punya apa pengalaman kan, bagaimana untuk menghadapi situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Jadi gini Bu Ika, di kelas aku, Bu Ragil, alhamdulillah apa, Bu Ragil emang kira-kira diharapkan dari pembicaraan ini. saya butuh berbagi aja. Bu Ika juga punya pengalaman yang sama, jadi siapa tahu bisa bisa sharing gitu. Jadi makin banyak ini bagaimana menemukan solusi-solusi, ide-ide untuk mengatasi hal-hal yang saya sedang alami sekarang gitu loh. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya bersama-sama ya Bu Ragil. Betul, Coba semoga kira-kira saya juga bisa jadi tercerahkan. ya, Gini, jadi ini kan masih masa MPLS ya Bu Ika ya. ya betul. Saat saat pembelajaran masa-masa MPLS ini kita kan juga baru mengenal anak-anaknya nih. Kita baru Ya, kenalan, baru kita sebagai guru kan baru sambil memantau, sambil mengamati anak-anaknya nih kayak gimana aja sih gitu. Nah, betul. alhamdulillahnya kan kalau di negeri kan kita tidak boleh menolak yang berkebutuhan khusus kan. Ya, Apalagi kalau biasanya di awal itu kita tanyain apabila anaknya memiliki riwayat berkebutuhan khusus, jadi harus disertakan surat dari dokter. Nah, kayaknya nih di kelas aku ada yang kecolongan deh, gitu. Kayaknya ya, tapi Bu aku juga Ragil masih. bisa Bu Ragil bisa apa namanya melihat itu semua jadi kecolongan dilihat dari apanya Bu Ragil? Jadi apa namanya? Kan ini udah jalan seminggu nih ya MPLS ya. Ya, Jalan seminggu lebih 2 hari lah. Terus aku mengamati dari semua anak, ada satu anak ini tuh setelah aku amati perilakunya itu agak apa ya, cenderung aku nggak ngejudge dia ABK karena aku juga belum tahu gitu. Tapi perilakunya ini cenderung kayak gimana ya? Aku jelasinnya perilaku yang anak ini lakukan aja ya. Saat temannya terlihat. lagi baris nih, ya yang terlihat di mataku saat anak ini lagi baris, terus dia suka salaman, pegang pegang tangan temennya, terus dioyak-oyak gitu tangan temennya kenceng-kenceng Oh gitu. gitu. Terus setelah itu sekali 2 kali aku tegur, kalau seperti itu nanti temannya sakit dong tangannya, aku bilang gitu kan. Nah setelah itu udah, tapi dia kalau misalkan kita tegur dia gitu. Terus setelah itu
beberapa kali dia lakuin lagi ke temannya yang lain. Nah, 2 hari ini, ya 2 hari sih, dari kemarin juga yang minggu lalu, beberapa hari di minggu lalu juga terlihat saat lagi belajar itu anaknya ada di sebelah temannya, lalu dia mendekati kuping temannya. Aku pikir, pas aku lihat-lihat tuh ya, aku pikir dia lagi bisik-bisik atau lagi ngobrol gitu kan. Jadi ya udah gitu. Kok aku lihat dalam 1 hari itu dia sering sekali mendekati telinga temannya. Terus pas aku lihat dengan lebih teliti lagi, maksudnya difokusin lihat ke anak itu, ternyata dia tuh kayak lagi makan gitu loh, kayak lagi makan telinga gitu loh, nggak digigit tapi di am gitu, tapi ke telinga temannya. Apa walaupun nggak digigit? Masuk gitu Bu. Aku kan juga agak kenapa dia begitu ya gitu. Aku pikir kan awalnya emang dia deket-deket telinga temennya itu cuma buat bisik-bisik lah apalah gitu. Terus temennya juga begini-begini gitu kan. Risih kali temennya juga ya. Terus aku tegur anak itu. Tapi kalau ditegur tuh iya ngedengerin gitu Bu. Ngedengerin. Terus aku bilang jangan aku khawatirnya tuh temennya nanti digigit gitu kan, lumayan ya gitu. Terus alhamdulillah sih nggak digigit, kayak dikelamutin gitu loh telinganya. Terus abis itu saat itu udah aku bilangin. Terus aku tanya kenapa dia melakukan itu, mungkin juga karena memang masih anak baru ya, belum bisa ngungkapin juga mungkin, atau masih karena belum kenal jadi belum bisa ngeluarin kalau kita tanya kenapa itu dia masih diem aja gitu. Anaknya pinter, kalau ngomong itu juga komunikasinya nyambung gitu. Terus pas tadi juga dia muntir telinga temennya tuh, dipuntir telinga temennya kayak ngejewer. Nah setelah itu aku bilang, nah kasihan temennya sakit, aku bilang gitu kan. Temennya juga sampai meringis gitu. Itu tidak boleh, sakit temannya seperti itu, dijewer begitu temannya sakit, aku bilang gitu. Terus dia menunjuk teman lainnya, ini dia bohongin aku gitu. Terus aku liatin kan temennya, emangnya kenapa, aku bilang gitu, kenapa nunjuk kamu, apakah dia disuruh atau apa gitu kan. Tapi temennya gini-gini geleng-geleng, enggak gitu. Jadi aku masih bingung nih, anak ini karena disuruh teman, karena ada teman iseng nyuruh dia dan dia nurut aja, atau bagaimana. Tapi kalau yang dia makanin telinga temannya itu sih kayaknya nggak disuruh teman ya. Jadi karena dia dari awal memang lebih sering deket-deket telinga temannya gitu Bu Ika. Oke, gitu Bu Ika. Kira-kira Bu Ika ada nggak pengalaman ketemu anak yang begitu Bu Ika? Tapi kita nggak tahu dia itu ABK apa bukan. Ya, saya pernah punya pengalaman tapi berbeda kasus sih. Kalau saya waktu itu baru masuk juga, saya kebetulan ngajar kelas 2, itu anak kalau menulis pasti bunyi giginya gitu. Gitu. Nah, dari situ tuh udah terlihat aneh kan. Dan pasti pokoknya kalau setiap kali nulis. Nah, saya mencoba untuk berbicara sama si anak, jawabannya sama seperti tadi Bu Ragil. Ya nggak tahu, pokoknya jawabnya gitu, nggak panjang.
Hmm. Tapi tetap saya selalu berkomunikasi sama orang tuanya. Karena kan memang tadi yang Bu Ragi bilang kayaknya saya kecolongan nih. Kita tidak bisa mengatakan itu kecolongan karena kan memang kita berhak menerima model anak yang seperti apa saja untuk masuk ke sekolah kita, ya kan? Entah itu dia masuknya dari jalur afirmasi atau jalur zonasi, karena banyak orang tua yang tidak mau menyadari bahwa anaknya adalah kata-kata kecolongan, mereka itu sudah harus dihapuskan. Intinya itu sudah jalannya Tuhan, udah datang ke sekolah itu dan untuk dididik sama Bu Ragil, berarti Bu Ragil adalah orang yang tepat untuk mendidik si anak tersebut. Nah, tentunya masih baru. Tadi kan Bu Ragil udah melihat kejadian itu beberapa kali. Menurut saya memang bagi kita ya guru itu sangat menjijikan gitu ya, karena kalau sampai ngulumin telinga kan kotor kan, kalau telinga temannya tuh bersih. Sebaiknya memang kita harus ada koordinasi antara guru dengan orang tua, karena yang mengetahui itu semua pastinya adalah orang tua. Seperti itu, karena tanpa adanya kerjasama dari orang tua, apalagi tadi Bu Raju nanyain anaknya, hanya jawab iya, oh iya, kan, dan tadi aku disuruh itu tetap kita harus cari tahu kenapa kok kamu mau saja disuruh dengan teman kamu, emang kamu dikasih apa, kalau kamu disuruh sama bu guru dia mau tidak, seperti itu. Berarti kan dia mungkin tipe orang yang maunya disuruh-suruh mungkin. Kalau anak saya kemarin pada saat saya diskusikan sama orang tuanya pun juga sama bilang, iya Bu, emang di rumah juga sering kalau nulis pasti bersuara, suara sangat berisik dan sangat mengganggu. Kemudian saya coba arahkan ke tumbuh kembang anak. Dan bilang, akhirnya benar saja bahwa anak itu EDBK dengan autis ADHD. Menurut Bu Ragil, sekiranya memungkinkan tidak untuk mencapai kondisi tersebut? Kalau menurut saya ya, sepertinya sih orang tuanya mau deh. Soalnya orang tuanya itu perawat. Itu mungkin kan lebih enggak apa ya, karena itu perawat jadi kita tanya juga, kita kan tanyanya bukan ngejudge ya Bu ya, kayak apa namanya, kita bisa bertanya kenapa anaknya berperilaku seperti itu, apakah di rumah juga berperilaku seperti itu gitu ya Bu ya. Iya. Dan jadi mungkin dengan bertanya seperti itu orang tuanya jadi bisa lebih terbuka. Tapi saya bingung Bu Ika, orang tuanya itu sepertinya orang tua pekerja yang minim waktu bersama anaknya gitu. Nah, itu Bu Ragil tahu, berarti anak itu sangat teramat kurang perhatian. Bisa jadi dia melakukan. Bisa jadi ya. Karena butuh perhatian dari Bu Ragil. Iya juga sih ya. Diomelin sama Bu Ragil dia semakin suka karena Bu Ragil perhatian sama si anak. Kira-kira ya, ada kan cara lain dari Bu Ragil yang akan Ibu Ragil lakukan? Karena ini kan masih masa-masanya MPLS ya, anak-anak juga masih adaptasi sama sekolahan, sama teman-temannya, sama lingkungan barunya. Jadi kayaknya sih saya masih mau observasi dulu nih ya Bu ya. Observasi dulu kali ya sampai seminggu mungkin saya lebih fokuskan ke anak itu dulu. Nah, terus mungkin nanti Bu Ragil tahu. Iya ya. Aku udah gemes aja gitu, Bu. Nah, iya betul. Udah gemes aja lah. Ini kenapa begitu? Soalnya kan yang ada beberapa kan memang ada anak ABK di sekolah saya yang memang diterima, tapi di awalnya itu orang tuanya bilang gitu. Iya. Nah,
Kan kalau begini kan kita nggak tahu ya. Memang bukan ABK, apa mungkin hanya butuh perhatian aja karena berasal dari latar belakang keluarga yang ayah ibunya pekerja, mungkin kekurangan waktu untuk anaknya, jadi anaknya cari perhatiannya dengan cara yang seperti itu. Itu bisa juga, benar juga tuh. Saya baru ngeh tuh. Ternyata kalau saya sadari, ya memang ternyata orang tuanya dua-duanya pekerja yang sibuk, anaknya ini jadi dititipin kayak sama saudaranya tapi beda rumah gitu kali ya. Oke deh Bu Ika, terima kasih loh, saya jadi tercerahkan loh. Berarti yang akan Subhanallah saya banget loh Bu lakukan Ragil, itu Bu Ragil luar biasa. penjelasannya udah cukup. Iya, berarti nanti saya akan observasi dulu deh sampai akhir minggu ini anak itu perilakunya apakah menetap seperti itu atau hanya nanti berarti saya harus lebih fokus ke anak itu dulu. Terus kalau misalnya memang masih berulang terus, nanti mungkin bisa saya ajak orang tuanya kali ya untuk bicara di sekolah tentang perilaku anaknya. Apa jangan-jangan orang tuanya juga nggak tahu kalau anaknya begitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Iya, makasih ya Bu Ika. Sama-sama Bu Ragil. Aku jadi dapat pencerahan Bu Ika. Sama. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam.